Juventus ini udah berubah ya menjadi Bianconeri. Kenapa tuh? Karena hasil pertandingannya lagi-lagi imbang 0-0 ya. Ada apa dengan Juventus nih? Kenapa lagi-lagi hasil pertandingannya seperti itu? Ayo kita bahas di Vincere News. Kembali lagi bersama dengan Sonya sebagai host di sini. Dan aku tidak sendiri karena sudah ada dua narasumber yang bergabung dengan kita. Boleh dong kita sapa dulu ya teman-teman Juventus ini. Kita mulai dari yang udah sering kelihatan ya, Mas Adi. Silakan Mas. Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Jakarta. Dari Jakarta. Halo Mas Adi. Dan selanjutnya wajah baru kita, silakan Mas. Kita perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan. Oke, halo, perkenalkan gue Wandi, Juventin dari Bekasi. Wah, Juventini dari Bekasi nih Mas Wandi. Dan Mas Wandi ini Planet ya. membership kita ya di Suara Juventini ya. Hmm, Ya, nah buat teman-teman juga oke. nih yang nonton kita bisa banget jadi host di sini. Jadi host, jadi narasumber di sini ya. Seperti Mas Wandi yang dari Bekasi. Sama nih Mas, aku juga dari Bekasi. Oke, kita langsung aja bahas nih yang lagi trending dan baru aja terjadi dini hari tadi ya. Entah kenapa. Balik lagi nih Mas Adi, Mas Wandi. Kita dapat 0-0. Setelah berkali-kali ada peluang, kita juga udah coba kan. Udah coba sekuat tenaga belum ya itu. Tapi hasilnya kembali lagi, hasilnya adalah seri. Menurut narasumber kita ya, ini apa sih yang menjadi penghambatnya dari Juventus sampai susah banget nih untuk mencetak gol? Kita mulai dulu dari Mas Adi. Silakan Mas. Ya, kalau faktor menghambat Juve susah nyetak gol bukan karena kita kehilangan striker ataupun kekurangan pemain ya, tapi ketidakbaikan dalam eksekusi di lapangan gitu. Mungkin Mota udah punya taktikal khusus buat match ini, tapi eksekusi di lapangan dari para pemain yang tidak baik sehingga ya hasilnya tetap kosong-kosong gitu. Tapi ada sebanyak yang dikritisi bahwa untuk bermain dengan taktik seperti ini kita harus kuat dalam penguasaan bola. Oke, penguasaan bola kita bagus nih, menang lebih banyak daripada Aston Villa, tapi kita nggak klinikal karena kita nggak punya peluang yang bagus untuk nyetak gol. Ini kan jadi PR Mota juga di dua game terakhir ini. Sebelumnya lawan Milan juga melakukan hal yang sama, sehingga ya Juve mau nggak mau hanya menerima hasil seri dua kali gitu. Mungkin menurut gua hasilnya bagus ya karena kita dengan faktor kehilangan banyak pemain kita juga dapat tidak kalah, tapi buruk untuk peringkat di UCL karena kita butuh poin untuk lolos gitu. Walaupun ada peluang lolos untuk ke babak ke 24 besar. Artinya kita akan playoff di Februari, tapi itu tidak baik untuk tim sekelas Juventus di mana kita bisa kok memenangkan pertandingan ini kalau kita lebih klinikal. Nah, yang jadi patokan adalah bagaimana tim ini mengkreat peluang susah sekali gitu. Bagaimana dua pemain sayap yang harusnya jadi sumber nyetak gol malah mainnya hanya melebar, hanya menunggu pemain tengah untuk masuk ke dalam untuk nyetak gol. Kalau pemain di tengah ini tidak ada yang bisa bermanuver ke dalam, ya hasilnya tidak akan bisa nyetak gol, hasilnya kosong-kosong. Tapi sih lini pertahanan kita kuat, tapi lini depan kita nggak punya apa namanya sebuah finisher yang sejati, gimana ya Juve akan susah mencetak gol. Dan kalau main seperti ini terus Juve nggak kemana-mana di musim ini, ya at least empat besar udah prestasi terbaik buat Mota kalau mainnya nggak dirubah sama sekali ya dari segi bagaimana menyerang dari sisi tengah atau final third passingnya tuh nggak ada sama sekali di match ini gitu. Kalau dari strategi yang diterapkan Mota bagaimana Mas Adi? Udah baik, sebenarnya udah sesuai plan, cuman eksekusi di lapangan tadi seperti gue bilang bahwa eksekusi yang di lapangan, yang eksekusi kan pemain bukan pelatih gitu ya. Ketika pelatih udah ngasih game plannya di latihan, ya eksekusinya di lapangan tuh pemain, dan pemain mungkin karena taktik ini belum fix, belum dimengerti sama pemain sehingga eksekusinya jadi berantakan dan kita susah kali untuk menciptakan peluang. Bagaimana mau nyetak gol, peluang aja susah gitu. Jadi emang ini PR Mota di match selanjutnya bahwa bagaimana pemain-pemain ini harus bisa tahu nih, gue harus ngapain dengan formasi seperti ini, dengan role seperti ini, gue harus tahu peran gue apa, gue harus ngapain di lapangan, dan bagaimana eksekusinya. Pemain juga harus paham itu, sehingga Mota tidak harus belajar mulu ngajarin pemainnya, tapi pemainnya sudah punya thinking sendiri bahwa ya gue harus sebagai pemain profesional, sebagai pemain di tim besar, ya gue harus ngapain buat tim ini gitu. Oke, itu kalau dari Mas Adi ya, ini masalah gimana para pemain ini untuk mentransfer apa yang sebenarnya diarahkan pelatih Mota untuk pertandingan kemarin sampai hasilnya seperti itu. Nah, kalau dari Mas Wandi bagaimana nih Mas? Yang terjadi 28 November ini hari itu hasilnya 0-0 ya. Apa sih yang Mas lihat di sana? Apakah serangan Juventus memang tumpul di sana atau Aston Villanya emang lebih jago
permainannya? Ya, sebenarnya sih taktiknya sudah lumayan berjalan sesuai dengan keinginan Mota. Namun menyambung dari pernyataan Bang Adi, memang di final third atau di finishing akhir memang kita pemain-pemain juga masih kebingungan. Ya, pergerakan sayapnya lumayan, pergerakan Chico dan Hill itu sangat dinamis. Namun ketika akan masuk ke dalam kotak penalti Aston Villa, pemain-pemain juga itu bingung. Ini mau ngoper ke siapa? Karena tidak ada taktik juga. Bermain secara false line pun tidak ada pergerakan dinamis yang menyambung antar lini. Jadi tidak ada tidak ada target man. Sehingga kalau kita melihat pertandingan secara umum, kebanyakan adalah struktur dari luar. Dan itu kemampuan-kemampuan pemain kita dalam struktur dari luar pun tidak pernah teruji dari pertandingan pertama di Serie A, bahkan dari UCL juga. Kita sangat jarang mencetak gol dari tendangan di kotak penalti. Dan ini mungkin kekurangan dari Mota, strategi yang dijalankan mungkin lebih banyak ke open play. Padahal sebenarnya kalau kita bisa berpikir bahwa sebenarnya taktik-taktik untuk mencetak gol itu banyak. Salah satunya adalah dari luar ataupun mungkin pemanfaatan bola mati. Nah, ini kita juga saatnya kurang pemanfaatan bola-bola mati yang sebenarnya di zaman Allegri kita sebenarnya sangat bisa mencetak gol dengan pola-pola mencetak gol dari bola-bola mati atau set piece. Namun di era Thiago Motta, entah kenapa selalu memaksakan untuk open play. Nah, ini kurang. Sedangkan dan juga ditambah dengan kurangnya pemain, bayangkan saja line up hanya terisi dari 17 pemain. 3 kiper dan 14 pemain yang bermain secara dinamis. Dan itu setiap posisi hanya memiliki satu pemain cadangan. Sehingga ketika babak pertama mungkin strategi berjalan, namun ketika babak kedua strategi Mota, tidak ada pilihan pemain pengganti yang dapat mengubah pertandingan. Sehingga pertandingan pun akan berjalan seperti biasa-biasa saja. Dan memang sih secara hasil ini hasil yang cukup fair karena kita bermain di kandang lawan dengan kondisi pemain yang sangat kurang. Dan ini menurut saya sih hasil yang sangat fair, walaupun memang secara klasemen kita masih di peringkat bawah, ya tapi poinnya pun masih berdekat dengan tim lain. Gitu. Oke, kalau dari Mas Wandi sebenarnya hasilnya ini cukup fair untuk pertandingan kemarin itu yang terjadi ya dari performa pemain dan ada banyak faktor tadi yang udah disebabkan yang menjadi penyebab menurut Mas Wandi kenapa hasilnya seperti itu dari Juventus. Nah, itu kan menurut narasumber kita. Ya, menurut teman-teman Juventus ini bagaimana? Kalian melihat permainan kemarin, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor yang kalian lihat nih menjadi halangan atau tantangan Juventus sampai kembali lagi tidak bisa mencetak gol di pertandingan melawan Aston Villa. Nah, kalau kemarin kita lihat kan ada pemain-pemain kunci yang turun juga ya, ada Conceição, terus juga ada Kalulu gitu. Kalau dari narasumber kita deh ngelihat pertandingan kemarin, gimana sih kalau Mas Adi nih melihat para pemain kuncinya Juventus di pertandingan melawan Aston Villa? Seperti apa Mas? Performa Ya mereka? kalau performa pemain kunci khususnya di lini belakang sih udah bagus banget ya karena ya, kita tahu bagaimana apa solidnya lini belakang kita 4 pemain itu yang sampai sekarang ini belum digantiin ya karena nggak pernah dirotasi lagi pasca Kabal cedera, Bremer tak ada. Jadi emang 4 pemain yang udah fix ini adalah pemain andalan Mota di lini belakang dan ini udah solid banget itu. Dan kalau kita lihat Locatelli itu ada bloknya di tendangan McGinn ya di depan gawang akhirnya bola keluar kalau nggak Juve kalah kebobolan 1-0 gitu kan kita kalau udah ketinggalan. Terus kalau di lini depan kita punya Chico yang dia heading dari corner bola mati mungkin gol apa peluang bola mati pertama bagi Juventus yang hampir 96,9% gol ya tapi GLT menganulir bahwa bola belum masuk 100% jadi dianggap tidak gol. Tapi dari situ adalah bagaimana pemain-pemain kunci ini udah main bagus. Cuman eksekusi pemain yang lain karena cuma 5 yang bagus, 6 yang biasa aja ya Juve nggak akan menang karena untuk bermain sistem di Mota ini 11 pemain harus main bagus semua, nggak ada satu pemain yang main buruk karena main buruk pun sistemnya rusak ya. Dan di sini yang harus dipelajarin bahwa kita nggak punya pelapis ya betul karena kita limit sekali skuadnya. Tapi kan sebenarnya Mota bisa bermain lebih tidak harus dengan patternnya, harus dengan identitas dia gitu. Harus bisa dicari opsi yang lain karena kita dengan terbatas pemain kita nggak bisa main possession mulu game yang gimana ya lawan akan tahu cara ngebacanya. Lu nggak punya cadangan gue pancing lu gue counter itu yang dilakukan sama Emery di match ini gitu. Mengenai pemain-pemain kunci tadi kan emang udah fix posisi-posisinya cuman yang gue agak sesalin mungkin Cop Miners lagi-lagi performanya nggak seperti diharapkan dengan harga yang sedikit cukup mahal kita beli mungkin adaptasi di musim pertama Yildiz sudah main bagus khususnya Wea gue nggak tahu lo main false nine tapi lo mau ngapain di lapangan cuman lari-lari syuting dari jarak jauh gak jelas juga mau main kayak gimana jadi emang
ada beberapa part pemain yang bermain buruk tapi ada juga part yang bermain bagus sehingga ya hasil 0-0 mungkin seperti Mas Wandi bilang bahwa ini adalah hasil yang fair. Tapi ya kalau menurut gua sebagai Juve sebagai tim besar ya sebagai Juventus ini ya asli ini nggak fair. Kalau kita bisa memenangkan pertandingan ini kalau Mota anak-anaknya anak asuhannya ini lebih klinis di depan gawang itu aja sih. Kalau menurut gua masalah main kunci semuanya udah bagus kecuali yang tadi nama-nama gue sebutin kayak Cobb Miners, Wea yang mungkin di pertandingan ini lagi underperform. Itu menurut Mas Adi ya, justru pemain yang diharapkan seperti Cobb Miners ini malah underperform ya. Nah, nih Cobb Miners sempat jadi jagoan Mas, tapi nggak tahu nih jadi nggak ya? Oke, gimana kalau menurut Mas Wandi nih? Kalau melihat para pemain kuncinya Juventus di pertandingan kemarin, sudah cukup oke atau bagaimana Mas? Ya sesuai dengan hasilnya sih sebenarnya emang dari kalau bicara potensi buat kita bicara tiap lini. Tapi kalau tiap lini pertahanan memang sudah oke, sudah sesuai harapan tidak bola-bolan dan memang empat back di belakang itu sudah komposisi yang paten memang sudah tidak dapat diganggu gugat lagi. Dan memang mulai terbentuk chemistry antara back tengah Kalulu Negati, kemudian Cambiaso dan juga Sassuolo sudah dapat mampu untuk menghadap serangan-serangan dari pemain Sevilla. Di lini tengah sebenarnya juga sudah baik, apalagi Locatelli juga merupakan salah satu pemain yang rate tertinggi pada match kali ini juga mampu memberikan dapat menjadi jembatan antara lini tengah dan pemain sayap utama. Pun di lini depan ini masih kebingungan. Memang dari segi memang kurang baik karena memang bingung juga karena WH ini pertama kali dicoba sebagai false di Liga di ITL, pernah dicoba di Serie A tapi cuma 10 menit dan memang dia juga kebingungan karena tidak ada pola yang jelas. Nah, pemain sayap yang cut inside ke dalam, kemudian WA pun juga bingung untuk dia posisi di mana, apakah di posisi ataukah posisinya harus agak mundur ke belakang untuk menarik back lawan sehingga pemain-pemain sayap ini mendapat cut inside ke dalam. Nah, pemain yang saya diharapkan sebagai penyambung antara lini depan dan lini tengah itu juga tidak berjalan dengan maksimal karena kita melihat juga Kopnya seperti bingungan dia mau persiapan apa. Jadi pada pertandingan kemarin permainan justru lebih banyak main di sayap, sedangkan di tengah Kopmenes dan Weah itu juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Mereka seperti kebingungan, kebingungan posisi karena sebelum Kopmenes berposisi sebagai false nine pada Serie A, yang digeser kembali sebagai di belakang striker dan Weah pun juga kembali di juga karena dia tidak menemukan posisi ataupun strategi yang pas supaya Weah ini dapat memberikan peran yang baik pada penyerangan tim. Oke, kalau dari segi permainan sebenarnya udah mulai kebentuk gitu ya di antara pemainnya Juventus tuh. Mulai kayak kebentuk kan kayak yang kita tahu memang mereka tuh masa transisi juga para pemainnya. Sebenarnya udah mulai terbentuk cara bermainnya, cara pemainnya, tapi tetap masih ada kelemahan di beberapa pemain-pemainnya Juventus yang bahkan yang tadi udah dibilang Mas Adi juga ya, semahal Cup Miner saja masih kurang gitu. Ya, itu masih jadi misteri ya bagaimana nanti pelatih mau tahu untuk memperbaiki itu. Tapi walaupun hasilnya imbang, ini tetap menarik Mas untuk dibahas ya. Rating man of the match ya. Di setiap pertandingan pasti kita akan lihat itu ya. Siapa sih yang cocok nih untuk mendapatkan rating pemain yang paling oke dalam pertandingan dan juga siapa yang jadi man of the match ya. Kalau misalnya kita lihat dari laman resmi media sosialnya Juventus, yang jadi man of the match itu Francesco Conceição ya, karena penetrasinya katanya sisi kanan yang bisa menyulitkan lawan dan ada pemain mencolok lainnya kayak Kalulu dan beberapa pemain juga terlihat bekerja keras ya, cukup bekerja juga untuk Juventus. Tapi kita mau dengar dulu dari para narasumber kita, siapa sih yang cocok untuk menyandang man of the match dalam pertandingan kali ini ya. Silakan Mas Adi. Man of the match kalau menurut UCL juga itu Conceição ya karena dia dapat tropinya itu gitu man of the match dari UEFA itu udah sesuai dengan itu sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan hampir gol juga lewat corner yang pemain mungil bisa heading di sudut jauh hampir gol itu benar-benar yang gol ternyata nggak gol tapi emang itu emang penetrasi dia sebagai pemain yang sangat bisa ngebuat Lucas Digne back kirinya Aston Villa tuh harus berpikir lagi buat overlapping gitu karena dia takut dikena counter sama Conceição. Jadi emang Conceição salah satu pemain yang sangat menonjol di pertandingan dini hari tadi gitu. Di samping ada
Locatelli yang tadi gue bilang bahwa penyelamatannya di depan gawang yang dia ngeblok akhirnya bola keluar yang harusnya Hmm. Aston Villa bisa ngegolin gitu ya walaupun akhirnya gagal gitu dan Kalulu yang matiin Oli Watkins karena kalah sprint mulu Oli Watkins akhirnya diganti dengan John Duran dan itu juga salah satu kunci bahwa eh, lini belakang Juve tetap aman gitu walaupun ada Mhm. kesalahan kecil yang kemana kita akhirnya kebobolan yang pelanggaran ya itu juga harusnya di menit akhir yang harusnya nggak harus terjadi sih buat tim sekelas Juventus kesalahan kecil kayak gitu gitu jadi emang ya at least 3 pemain yang gua notice Kalulu terus juga Locatelli sama Chico sih untuk man of the match gitu kalau versi gua 3 itu. Oke, 3 itu ya. Itu Conceição, Locatelli, dan juga Kalulu. Oke, itu dari versinya Mas Adi. Nah, kalau dari Mas Wandi gimana Mas? Siapa yang cocok jadi man of the match dalam pertandingan kemarin itu? Dan kenapa Mas alasannya? Sepakat sih sama dengan Mas Adi juga. Jadi emang Chico Conceição tuh sebenarnya taktis kita melihat semalam Juve hidup karena emang Chico Conceição. Jadi pergerakannya di sayap kanan tuh benar-benar mereka bisa pertahanan dengan Villa. Beberapa kali melewati lawan, beberapa kali coba kasih side, beberapa kali coba menembak dari luar kotak penalti. Dan satu peluang emas yang hampir di gol itu menandakan bahwa salah satu peran penting dari Chico Conceição pada pertandingan seperti ini. Sayang saja dia kurang beruntung sih. Namun beberapa pemain lain seperti Manuel Locatelli yang seperti biasa sebenarnya dia berperan dengan sangat baik, jadi penstabil lini tengah, tukang jagal sih sebenarnya tukang jagal ketika pemain Aston Villa berusaha untuk masuk ke dalam final third dari pertahanan Juve. Locatelli mampu untuk menjadi tukang jagal pertama, kemudian jadi juga memberikan lompat-lompat yang lumayan akurat kepada sisi sayap dari pemain Juve. Nah, untuk yang ketiga sebenarnya buat kredit kepada kiper, ini juga sesuai dengan rating dari Football bahwa rating Football itu tertinggi lah di Grey. Kenapa? Karena emang save-nya ada dua, itu dua itu peluang emas bagi Aston Villa dan juga peluang terakhir dan ketika peluang terakhir Aston Villa yang sempat dianulir oleh gol itu merupakan sebuah keputusan yang tepat untuk Digre ketika dia maju untuk bola umpan dari tendangan bebas. Andai saja tidak dipotong bolanya oleh Digre, maka kemungkinan dua pemain Sevilla dapat memberikan heading yang tepat dan terjadilah pelanggaran dan itu sebuah keputusan tepat. Jadi 3 pemain itu adalah Silva Conceição, Locatelli dan Digre. Nah, itu ya menurut Mas Wandi ya bagaimana performa dari pemain-pemain yang cocok untuk jadi man of the match dan alasannya tadi udah dijelasin tuh bagaimana kelebihan-kelebihannya mereka. Kalau aku pribadi ya Conceição, nggak ada yang nanya. Kecil-kecil cabai rawit lah Conceição itu ya. Nah, walaupun kita udah lihat juga nih kan, kita udah ngomong tentang hasil pertandingannya dan performa para pemain, ya kan Mas. Walaupun para pemain inti Juventus yang jadi andalan itu oke lah gitu permainannya, tapi kan hasilnya tetap aja imbang. Sementara kita udah mau menuju ke langkah selanjutnya ya. Gimana nih para narasumber kita melihat hasil imbang ini untuk mental para pemain menghadapi pertandingan selanjutnya? Gimana Mas Adi? Ini pengaruhnya sebesar apa sih untuk mental para pemain? Kalau untuk mental pemain sih sebenarnya nggak ngaruh ya soalnya ya karena kalau Hmm. Juve sebagai tim besar ya harusnya udah punya mindset bahwa siapapun lawannya harus menang gitu. Kalau emang merasa pemain ini main di klub besar, kalau tapi mentalnya masih kayak nggak masih di tim papan bawah ya hasil seri ini ya sebagai beban buat pemain-pemain ini. Tapi kalau mereka main di Juventus nggak ada kata main beban, kalah seri datang ke lapangan tuh nggak ada. Semua datang itu cuma untuk menang, cuma untuk 3 poin. Nah, disinilah yang harus di apa ya mental-mental kayak gini yang harus terus di apa dimotivasi sama Mota bahwa pemain ini harus lapar akan kemenangan. Siapapun yang main di lapangan itu nggak peduli, yang penting lo datang ke lapangan cuma untuk menang. Itu harus dimotivasi lebih karena kalau kita dapat hasil negatif lagi lawan Leke di next next Gonata, lama-lama Juve peringkat 8 ini karena tim lain akan menang, Juve tetap seri ini nggak akan kemana-mana tim Iya. kalau modelnya begini gitu. Apalagi ini periode Desember yang dimana kita akan menghadapi satu partai UCL juga beberapa partai yang agak sedikit tricky gimana ya kita juga butuh poin jadi nggak ada istilah datang hasil seri adalah hasil terbaik hasil seri udah yang bagus ini main nggak ada hasil seri ya gagal buat tim kelas Juventus 2 match ini. Mhm. Chris, ya. Chris ya.
Ya, kalau kita seri terus kita nggak kemana-mana di Serie A. Kita mungkin bisa masuk ke papan bawah karena main Hmm. bagus, ball possession 90% nggak ada artinya kalau skornya 0-0. Karena main bagus, nyetak gol, kita menang 3 poin. Itu kan yang dilakukan tim kayak Atalanta yang mungkin mainnya biasa aja, tapi tiba-tiba 3 poin. Karena Juve butuh 3 poin saat ini, meskipun dengan kekurangan pemain gitu. Karena tim sekelas Juventus nggak ada alasan main gue cedera nggak ada gitu. Kalau untuk di level Serie A sih masih bisa menang secara mental, secara kualitas. Tapi kalau untuk di next match yang kita mungkin main di Eropa, mungkin lebih tricky, lebih lebih sulit lagi daripada Aston Villa. Tapi karena mumpung lawannya di Serie A, terus klubnya Leke juga ya nggak ada masalah sih kalau masalah mental. Ya 3 poin sih wajib. Walaupun nanti kita akan nonton boring match jilid 3 ya, walaupun nanti ngegolin menit akhir gitu sih. Kalau dari Mas Adi itu ya, mentalnya harus mental haus kemenangan untuk Juventus ya. Walaupun hasilnya bagaimana, mau kalah atau gimana, harus tetap haus gitu untuk menang. Oke, kalau dari Mas Wandi bagaimana Mas? Apakah hasil ini biasanya bisa mempengaruhi performa tim di pertandingan berikutnya atau bagaimana Mas Wandi? Ya tidak ada masalah sih sama mental pemain karena emang klub besar Juventus memang memiliki slogan kemenangan adalah segala. Tentu ini adalah sebuah pesan slogan sebuah klub besar bahwa memang ini hal-hal seperti ini itu sudah biasa terjadi dalam sepak bola, hasil seri, hasil kalah, ketika hasil kalah misalnya terjadi kekalahan itu menjadi pelita semangat supaya kita dapat meraih kemenangan di next match berikutnya. Kalau ketika hasil seri itu menjadi pembelajaran bahwa kita harus memperbaiki dan harus memetik kemenangan yang berikutnya. Ketika kita menang tidak boleh jumawa, malah kita harus memberikan yang terbaik lagi dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan ini tentu tidak akan memberikan pengaruh mental kepada pemain. Namun yang perlu lebih taktisnya adalah bagaimana peran pelatih dalam memberikan strategi dan pemahaman yang tepat kepada pemain dan pemain tersebut juga dapat memberikan aplikasi yang baik ketika dalam lapangan. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan oleh pemain-pemain kita, perlu diperhatikan oleh pelatih juga bahwa apa yang disampaikan oleh pelatih pada saat latihan ketika pertandingan itu memiliki nilai yang sama dan peran yang sama sehingga yang apa yang dilakukan di saat latihan itu dapat memberikan hasil yang baik, hasil yang diharapkan. Itu dengan penanganan mental ketika bertanding. Jadi ketika terjadi kebobolan atau misalnya terjadi deadlock strategi, itu peran pelatih dan peran pemain dapat memberikan improvisasi yang sesuai dengan strategi-strategi dari pelatih. Ini seperti itu. Jadi intinya sih nggak boleh ada mental-mental merasa terpuruk ya. Karena misalnya Boleh. pertandingan tinggal dikit lagi gitu, tapi malah hasilnya 0-0 lagi. Besar Juve itu nggak cocok ya Mas, untuk kayak gitu lagi. Betul. Di klub besar. Oke, setuju nih sama Mas Wandi sama Mas Adi ya. Ya walaupun memang akan ada juga sih ya tekanan di mentalnya mereka ya. Karena kan tinggal dikit lagi nih menuju ke sana. Tapi tetap aja yang namanya pemain ya udah profesional ya, apalagi sekelas Juventus harusnya memang punya mental juara gitu untuk menang. Dan gimana nih pendapatnya teman-teman Juventus ini terkait pertandingan terakhir kemarin? Siapa kalau menurut kalian ya cocok jadi man of the match? Apakah setuju dengan aku, Kasa Xiao, atau setuju dengan narasumber-narasumber lainnya? Ada Locatelli dan juga Kalulu. Kutunggu komentar-komentar kalian, karena komentar kalian ini akan kita baca juga dan dibahas. Dan untuk tahu lebih jelasnya lagi dan apa aja sih perkembangan terbarunya seputar Juventus? Untuk lebih update lagi, kalian gabung berlangganan di Suara Juventus ini seperti Mas Wandi nih. Ini Mas Wandi member kita yang dari Suara Juventus ini. Dan kalau di sana kita bisa bertukar banyak informasi sih. Setiap harinya, bahkan setiap detik menit selalu update ya. Cepet kan infonya. Oke. Terima kasih banyak nih untuk narasumber kita kali ini, Mas Adi dan Mas Wandi ya. Karena ini emang seru banget pembahasannya, tapi lebih seru lagi kita bahas di membership kita, saya Juventini. Oke, terima kasih juga nih untuk teman-teman Juventini yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih untuk Mas Wandi, jangan bosan-bosan Mas, ya, untuk jadi narasumber di sini pastinya. Terus-terusan ya jadi member kita. Oke, untuk teman-teman Juventus ini, nantikan terus topik-topik menarik lainnya di Vinsare News, karena akan selalu ada hal menarik untuk dibahas. Terima kasih.
Pino alla fine, Forza Bra Juve. Juve. Oke, Berapa menit mantap. Bang Di? 25. Oh itu udah video ya? 25 itu udah video Udah. ya? Iya. Oh oke lah. Kepotong berapa ya? Tadi jeda 3. Iya, kita Ya mulai 20, dari 22 menit ya? iya, Ya, durasi sekitar segitulah. aman Ini lah. nanti yang Oke. sesi kedua gua share link Si Zoom yang Riki. baru ya. Hmm. Ya, Oke, nanti Oke, oke. sesi kedua Adi ditukar diganti Riki. oke. Mas Riki dan Oke. Mas Andi. Yo. Oke. Izin ya, gua tutup dulu ya. Gua Izin. kirim nanti link Zoom yang barunya. Oke, Oke. Oke, thank makasih you Mas semuanya. Adi. Terima Thank you kasih. Adi, Thank you. thank you Wandi Terima ya, kasih. thank you Sonya juga. Bye-bye. Oke, thank you.